Ternyata ketika kita pengen menyelesaikan di dunia, gitu kan, ternyata kita tidak mendapati dia lagi, kemana dia perginya, kan gitu. Udah kita cari-cari, udah tanya-tanya, ternyata nggak mendapatkan. Maka apa yang harus kita lakukan? Di samping kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita banyak melakukan menyebutnya dalam kebaikan, bukan mencelanya lagi, tapi ya kembalikan marwahnya itu, ya. Misalnya kita mencelanya di masjid, nah sampaikan juga di masjid gitu. Itu beratnya konsekuensi tobat kita kalau perkara dengan, kalau dengan Allah kan ya meninggalkan maksiat, menyesali perbuatan maksiat itu, kemudian berjanji untuk tidak mengulangi, kan gitu. Tapi kalau ada ini dengan manusia, maka tambah satu lagi, gitu. Itu apa? Harus diselesaikan, minta maaf, gitu. Itu dalam kerangka. Kemudian wakasa bahasa, ya, dan menuduh, gitu, menuduh, ya ini menuduh, ya menuduh berzina, misalnya enggak, padahal enggak. Menuduh bermaksiat melakukan ini, enggak ada. Menuduh dia mencuri, padahal enggak. Menuduh kan, pokok ada tuduhan-tuduhan yang itu membuatnya, ya mungkin sakit hatinya, kan gitu. Ya namanya dituduh, padahal enggak, kan gitu. Itu juga seperti itu. Kembalikan, ya kepada berita kebaikan. Kalau sekarang kan enggak. Kalau media itu yang penting berita dulu, kan gitu. Berita dulu. Nanti selesaikan, Mas. Nah, apalagi nih, wa akala malahasa, gitu. Dan memakan harta ini, gitu. Memakan harta ini, memakan harta orang, misal ngambil dulu, kan, ngambil punya orang, atau kita ngutang kemudian nggak dibayar-bayar, gitu. Itu kan sama makan harta orang lain, gitu. Nggak punya niat untuk bayarnya. Beda dengan dia punya niat untuk bayar karena memang kondisinya nggak ada uang sama sekali, karena bangkrut habis-habisan, punya utang. Tapi dia punya niat untuk membayar, kemudian komunikasikan dengan orang yang diutangnya, gitu. Nah, itu caranya. Syukur-syukur nanti mendapatkan keringanan dari apa yang utangin. Udahlah, saya ikhlaskan utang, kan itu selesai, tidak akan jadi beban. Itu mengerikan. Nah, kemudian dulu, nah ini dulu juga ini, dulu pernah utang, gitu kan, atau pernah makan bakwan, bakwan dua, ya. Bakwan dua dibilang satu, gitu. Itu sih gimana? Cari penjualnya, kan itu. Cari penjualnya, masih ada nggak? Kalau masih hidup, ya. Kalau nggak hidup, cari ahli warisnya. Ya begitu pun tadi perkara utang tadi, kan itu. Cari ahli warisnya. Nggak ketemu, nah itu udah dicari kemana-mana nggak ketemu. Nah, nanti apa? Karena udah nggak lagi, maka apa? Kita bersedekah atas nama dia sebanyak utang kita. Tapi nanti kalau orangnya kembali, tahu-tahu ketemu, maka apa? Kita tetap wajib bayar. Tapi nanti, waduh, saya udah lama nyari, dan nggak ketemu-temu. Kemudian saya bisa dekatkan utang saya itu sebanyak yang itu. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau enggak, ya kita tetap bayar. Tapi jangan diambil lagi yang di kotak itu, gitu kan? Minta lagi, enggak. Nah, begitu pun termasuk dari akala malahasa, memakan harta orang lain ini, itu juga nanti masuk ke kategori mengambil yang bukan hak kita sebenarnya, gitu. Mindahin patok tanah, gitu. Walaupun hanya sejengkal, gitu. Itu mengerikan.
menginginkan, zolim itu. Sama kayak Zionis sekarang itu kan. Dulu numpang lama-lama apa? Menguasai. Pindahin patok. Begitupun kalau kita punya kebun, setelah diukur patok itu, jangan pindahin lagi patoknya kan? Pindah dikit. Ya, jangankan banyak, jangankan sedikit, jangankan banyak gitu kan? Kita ngambil hak orang sedikit aja itu bermasalah, kan gitu? Itu kezaliman. Maka apa perlu kita? Begitu kezaliman menumpahkan darah orang lain yang tidak hak, itu juga mungkin. Maka di dalam syariat Islam itu ada syariat qisas itu untuk menjaga manusia itu sendiri. Agar apa? Agar ada efek jerah di situ. Tapi ini nggak boleh diterapkan di negara kita. Nanti ketika ada yang bunuh keluarga kita, kemudian kita ambil pedang juga, darah di para nyawa, gitu kan? Ya, kita juga terkurung. Yang berhak mengikuti itu adalah pemimpin. Ya, itu qisas. Tapi sebenarnya menjaga nyawa itu sendiri, gitu. Sehingga ada efek jerah di situ. Kalau sekarang walaupun hukum dengan seadanya sekarang gitu, ya luar biasa, beda. Hukum bisa dipilih hari ini. Nah kemudian juga ada yang memukul, ini kan termasuk menzalimi, mukul orang lain. Pernah dipukul, ada nggak yang pernah mukul nih? Sama jamaah, minta maaf sekarang gitu. Mukul istri ada nggak? Jangan, minta maaf sama istri. Jangan sampai mukul istri. Bahaya, ya. Istri itu bukan untuk dipukul, tapi dibelai, disayang, dan dipukul. Ya. Karena istri itu ada partner dunia akhirat kita, bukan di dunia saja, partner dunia akhirat. Maka kita juga berhati-hati dalam hal ini. Jangan sampai apa? Dalam menzalimi orang lain itu, karena begitu mengerikan menjadi orang yang makhluk. Wallahu a'lam bishawab.